Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, para ustadz wal ustazah, para tokoh masyarakat ataupun juga DKM dari Masjid Rodatul Jannah yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan dengan mensyukuri tersebut insyaallah kita juga akan ditambah nikmat-nikmat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat yang sudah ada pada diri kita. Dan juga syukur ini adalah aktivitasnya orang-orang mukmin, orang-orang yang senantiasa beriman, dan kemudian juga mudah-mudahan menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan apa yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita mampu untuk berittiba kepada beliau. Maka salawat dan salam juga senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sejak materi yang pertama ya tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim, maka alhamdulillah kita bisa masuk pada pertemuan yang kedua, masih dalam pembahasan tentang itsbatus sunnah ya, penetapan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang Rasulullah itu adalah seorang muallim ya. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muallimun ya hadin basiran. Itu topik kita pada pertemuan yang pertama. Dan kita juga sudah membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang bagaimana Nabi menyebutkan ya bahwa beliau adalah seorang pendidik atau muallim ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa inna ma bu'itsu mualliman, dan sesungguhnya aku hanya diutus sebagai seorang muallim, seorang guru. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis berikutnya ya, hadis berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil fadilah atau mengambil kebaikan, manfaat dari pembahasan kita pada hadis-hadis yang akan kita diskusikan, kita bicarakan pada malam hari ini. Warahu Muslimu fi kitabis talaq ya. Jadi diriwayatkan dari Imam Muslim ya dalam kitab At-Talaq. Maksudnya adalah dalam pembahasan tentang perceraian ya. Min sahihi, dalam kitab sahihnya disebutkan di sini bahwa ya fi qissati takhiri Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatihi syarifati, bahwa Nabi memberikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepada pasangan-pasangan beliau. Maksudnya adalah pasangan ini adalah istri-istri beliau yang mulia, artinya tidak menjadi pribadi yang kuat. Kan biasa begitu ya. Padahal sebenarnya di dalam pendidikan Islam itu harus dimulai dari taklim dulu, memberitahu dulu, atau taskif, dibina dulu, baru diberikan tugas. Nah, yang sering kita dapati langsung ditugaskan atau langsung diberikan amanah tertentu, tapi belum ada proses
pembelajarannya, ayahnya atau ibunya, bapaknya atau uminya misalnya, tidak pernah menyebutkan atau tidak pernah mengajarkan kepada anaknya, tiba-tiba langsung diberikan amanah, langsung diberikan tugas, langsung diberikan kewajiban-kewajiban yang bisa jadi dia tidak tahu. Nah, dan seringkali ketika anak-anak kita kemudian salah atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita salahkan adalah mereka, gitu ya. Padahal ternyata bisa jadi pembelajaran yang mereka dapatkan juga belum sempurna, gitu ya. Nah, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dilanjutkan hadisnya, walakin ya ba'athani mu'alliman muyassiron, ya, sama seperti yang hadis sebelumnya, ya. Melainkan aku diutus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengutusku sebagai pendidik yang memudahkan, yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Nah, makanya Bapak Ibu, ayah bunda dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu sebenarnya agama yang sangat mudah, sangat mudah. Kenapa saya bilang mudah? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, manusia ini, ya, maka Allah tidak berlepas tangan seperti pemahamannya orang-orang sekuler, ya. Mereka diciptakan oleh Allah, tapi ketika di kehidupan dunia mereka membuat undang-undang sendiri. Tidak begitu. Di dalam Islam Allah ciptakan manusia. Ketika kemudian Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kemudian Allah menciptakan kita di muka bumi sebagai wakil Allah, sebagai khalifah, maka khalifah itu kan pasti punya bekal. Pasti punya bekal. Direktur mengangkat seorang manajer, awasi perusahaan saya, pasti akan dikasih SOP, ya kan? Pasti akan dikasih KPI-nya, pasti akan dikasih job desk-nya. Nggak mungkin langsung lakukan terserahmu, yang penting untung. Nggak mungkin begitu. Pasti diberikan panduannya. Nah, di dalam Islam, ketika Allah menciptakan khalifah, yaitu adalah al-insan, ya, manusia-manusia yang kemudian hari ini Allah kasih dua bekal sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam hingga kemudian Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yang pertama dari sisi madahnya. Madah itu kalau dalam bahasa Indonesia materinya, konten materinya. Jadi ketika ada tugas, ada sebuah kewajiban dari Allah kepada manusia tadi, Allah kasih konten materinya lengkap. Namanya al-wahyu, wahyu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lengkap. Kedua, ketika Allah memberikan wahyu tadi, Allah juga titipkan kepada kita yang menyampaikannya. Ya, kalau dalam bahasa pendidikannya itu metodologinya, torikohnya. Siapa itu? Yaitu adalah para nabi dan rasul. Mereka lah yang menyampaikan apa wahyu tadi, apa isi wahyu tadi. Dan nabi dan rasul ini adalah orang-orang terbaik yang diciptakan di setiap zamannya, di setiap kemudian masanya. Nah, jadi lengkap, diberikan panduannya, bukunya, diberikan pula orang yang menjalankan atau orang yang menyampaikan bukunya atau wahyunya tadi. Maka di dalam Islam itu dakwah menjadi wajib. Dakwah menjadi wajib. Bukan taklim, tapi dakwah menjadi wajib. Kenapa? Karena hanya dengan dakwah, manusia-manusia yang belum tahu informasi madah tadi, materi tadi, itu bisa tahu, Pak, Bu, gitu. Kalau ya, perkataan Nabi SAW, yang kemudian kedua berkaitan tentang fi'li, ya, perbuatan Nabi SAW, dan yang ketiga tentang takrir, ya, sikap-sikap dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunda dan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti disebutkan oleh Nabi SAW, Innallaha lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiron. Ya, bahwa sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk menyulitkan orang lain ataupun tidak mengharapkan orang lain itu kesulitan, melainkan Allah mengutusku, kata Nabi SAW, sebagai pendidik yang memudahkan. Apa contoh yang memudahkannya? Nah, ini sangat menarik hadisnya. Ya, mudah-mudahan
bisa kita terapkan ya di dalam kehidupan kita insyaallah. Masih dalam hadis riwayat Muslim ya, warawahu Muslimun aidan, dan kemudian Imam Muslim meriwayatkan hadis yang lainnya ya dari an Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, dari Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ya, qala, kemudian disebutkan di sini baina ana ya, bersamaku ketika itu ya, usilli ya atau usolli ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kami sedang sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian idza atas ya rajulun minal qaum, ada salah seorang yang bersin. Nah, ketika lagi sholat ya dengan Nabi, ada yang bersin Bapak Ibu ya. Seorang rajulun ya, seorang laki-laki dari kami. Maka fakultu, aku mengatakan yarhamukallah, lagi sholat tiba-tiba ada bersin ya, dengan apa namanya ya, dengan spontan dia mengatakan yarhamukallah. Ini kan nggak boleh ya kan, nggak boleh seharusnya ya. Nah, maka kemudian faromanil qaum ya bi absarihim, maka tiba-tiba mereka semua seakan-akan memandangiku ya ketika selesai sholat ya. Mereka menatapku dengan pandangan atau dengan tatapan yang apa ya, yang aneh gitu, kok ini kok malah ngucapin yarhamukallah gitu ya. Nah, maka fakultu, maka bertanya ya kepada para sahabatnya tadi ya, ma sa'anukum tanzuruna ilaih, mengapa kalian itu melihatku dengan tatapan seperti itu? Hanya gara-gara yarhamukallah tadi, kenapa kok misal menatap dengan tatapan yang aneh seperti itu ya? Faja'alu yadribuna ya biaidihim ya, maka kemudian mereka memukulkan tangan mereka ya ala afkhadhihim ya, falamma ra'aituhum yasammitunani sakat ya, kemudian mereka menginginkan aku itu diam ya, mereka melihatku dan menginginkan aku diam ya, nggak usah ngomong gitu ya. Maka kita lanjutkan hadisnya, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya da'ani, ketika selesai sholat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Nabi Muhammad itu memanggilku, da'ani memanggilku ya, fi abi huwa wa ummi, demi ayahku dan juga ibuku. Nah, ini perkataan beliau sangat luar biasa. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Tidak pernah aku lihat dalam hidupku seorang guru, seorang pendidik sebelum dan sesudahku yang paling baik pendidikannya, pengajarannya kecuali Nabi saat memanggil tadi. Masya Allah.